semua, apa kabar? Jangan lupa subscribe channel papa aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama gua. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Dark Web Cicada 3301, yang mana film ini menceritakan seorang pria bernama Connor yang berhasil menemukan rahasia dari sebuah organisasi di Dark Web bernama Cicada 3301. Dia menemukannya karena tidak kesengajaan setelah mencoba meretas sebuah komputer milik seseorang. Seperti apa rangkumannya? Tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian kalau video ini mengandung spoiler. Jadi siap-siap pasang headset, kencang banget volume, kunci pintu, dan jangan lupa pasang VPN hari ini. Film diawali dengan sebuah aksi seorang pria yaitu Connor yang menceritakan sebuah kejadian di mana dia mencoba menghancurkan sebuah komputer dan kabel. Namun terjadi ledakan di ruangan tersebut. Namun semua cerita ini hanyalah bualan, yang mana terlihat Connor sedang berada di sebuah persidangan. Dan yang menjadi saksi sekaligus pelapor adalah organisasi yang disebut NSA, yang menganggap tindakan Connor sebagai sebuah terorisme. NSA merupakan organisasi yang mencoba mengungkap teror organisasi Cicada. Dan Connor menyebut seorang pria bernama Charles Banwick. Siapakah Charles Banwick? Nanti akan terjawab dengan berakhirnya film ini. Namun bualan Connor membuat Carver dan Sullivan, sekali agen NSA, membantahnya karena mereka tidak melakukan ledakan itu. Akhirnya hakim menyuruh Connor untuk menceritakan kebenaran tentang Cicada 3301 secara benar. Dan Connor pun menceritakan di mana sebulan sebelumnya saat Connor bekerja di bar, dia bertemu dengan salah seorang pelanggan yang membuat keributan setelah membayar di kasir. Connor yang merasa tidak senang akhirnya mencoba meretas komputer si pembuat onar dengan menggunakan nomor kredit card dan nama si pelaku yang ia ingat. Connor ini sebenarnya sangat pintar, jadi dia bisa mengingat sesuatu dengan cepat dan ingatannya itu tidak mudah hilang. Setelah dia berhasil membobol komputernya, dia juga meraup Bitcoin yang ada di komputer itu. Namun kemudian dia tidak sengaja membuka sebuah file yang bernama Cicada. Setelah berhasil masuk, Connor pun semakin penasaran. Namun sebelum Connor berhasil membobolnya, komputer yang digunakan Connor disiram air dan meledak. Connor memiliki kenalan anak perempuan 10 tahun yang tinggal bersebelahan di apartemennya. Anak itu bernama Sophie. Orang tua Sophie bekerja 14 jam sehari, jadi sering tidak berada di rumah. Dan juga Connor sudah menunggak uang penginapannya, namun Connor berjanji akan membayarnya malam ini. Connor dan Sophie pergi ke perpustakaan. Di sana dia berkenalan dengan penjaga bernama Gwen, yang mana terlihat di komputer yang digunakan Gwen sedang melakukan pencarian mengenai Cicada. Namun Gwen tidak menginginkan Connor mengetahuinya. Kemudian Connor pergi menemui temannya Avi. Avi merupakan seorang dosen dan pintar di bidang seni. Connor meminta Avi meminjamkan uang untuk membeli komputer baru, namun Avi menolaknya. Connor pun pulang, namun apartemennya telah dikunci oleh si pemilik. Bahkan Connor tidak diizinkan untuk mengambil barang-barangnya di dalam. Akhirnya Connor pergi menemui Sophie untuk meminjam komputernya untuk mengakses internet. Dan saat ingin mengambil Bitcoin yang sebelumnya dia curi, ternyata Bitcoin itu tidak terdeteksi dan hilang. Connor yang mencoba memperbaiki komputer Sophie malah kedapatan oleh sang ibu dan mengiranya akan mencuri. Connor pun diusir. Namun di luar ia ditangkap oleh agen NSA, dan di sana awal Connor dan NSA bertemu. Mereka menawarkan Connor untuk bekerja sama untuk menelusuri situs dark web Cicada 3301. Namun Connor menolaknya, dan Connor pun dilempar dari mobil. Connor pun kembali mendatangi Avi. Setelah Connor menjelaskan semua masalah yang ia alami, akhirnya Avi mau membantunya. Setelah itu Connor kembali ke perpustakaan. Di sana dia meminjam sebuah komputer ke Gwen. Awalnya Gwen menolak karena takut akan digunakan untuk melihat hal-hal cabul, karena banyak yang menggunakannya seperti itu. Namun Connor meyakinkan untuk tidak melakukannya. Akhirnya Gwen mengizinkannya, dan Connor pun langsung melacak tentang organisasi Cicada 3301.
Di sana Gwen pun juga melakukan pelacakan. Tak lama Connor memberitahukan Gwen kalau ada orang cabul menggunakan komputernya. Gwen pun marah dan mengusirnya. Tapi tunggu dulu deh, dia cuma melihat background desktop doang kok. Siapa tahu emang lagi galer aja kan. Singkat cerita, Connor berhasil menembus Cicada dan terlihat di luar perpustakaan ada seseorang yang menggunakan topeng rusa sedang mengawasi. Namun saat Connor ingin melihatnya, orang itu pun hilang. Kemudian Gwen yang melihat Connor berhasil masuk ke Cicada 3301 langsung membantunya dan menggunakan jaringan admin. Dan di sana mereka menemukan sebuah koordinat. Akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama untuk mencari koordinat tersebut. Dan mereka pun menemukan sebuah QR kode dengan logo Cicada. Namun saat mencoba men-scan kode itu, mereka tidak berhasil. Sampai akhirnya Gwen menemukan kaca yang terpasang di langit-langit dan mencoba men-scan melalui pantulan kaca. Dan mereka pun berhasil dan mendapatkan sebuah gambar dengan sebuah teka-teki di dalamnya. Gwen dan Connor pun mencari informasi gambar tersebut. Mereka menemui Avi yang sedang mengajar. Kemudian setelah mencoba memahami gambar yang mereka terima, mereka pun menemukan kode dengan angka Romawi yang berarti 3301. Mereka mencari informasi tentang angka tersebut dan muncullah ribuan angka bilangan prima. Namun dengan kecerdasan Connor, di antara bilangan prima ada bilangan non-prima dan Connor mencoba menelusuri bilangan non-prima. Dan setelah berhasil, kembali mereka dikirimi sebuah gambar dengan sebuah teka-teki. Setelah mencoba mencari informasi dari gambar itu, akhirnya Gwen memahami. Ada sebuah museum yang menyimpan buku yang memiliki gambar seperti yang mereka terima. Namun spesialnya, buku yang mereka cari merupakan buku asli dengan gambar yang dilukis, bukan sebuah cetakan. Akhirnya mereka pun pergi ke museum. Avi ditugaskan untuk merayu penjaga yang seorang homo. Dan setelah Gwen berhasil mencuri kartu penjaga, Connor dan Gwen pun berhasil masuk dan menemukan buku yang mereka cari. Namun penjaga mengetahui dan Connor langsung merobek bagian halaman yang memiliki gambar seperti gambar yang mereka terima sebelumnya. Setelah berhasil keluar dari museum, mereka pun diculik oleh orang-orang bertopeng rusa dan membawa mereka ke sebuah hutan, yang mana tujuan mereka untuk merebut sobekan halaman bergambar yang Connor ambil. Namun saat mereka akan ditembak, datanglah pasukan NSA menyelamatkan mereka dan berhasil menangkap orang-orang bertopeng rusa itu. Dan setelah kejadian yang membahayakan itu, Gwen dan Avi memilih untuk berhenti mengejar Cicada 3301. Sedangkan Connor terus mencari keberadaan Cicada. Cicada menyuruh Connor untuk melakukan sesuatu untuk pembuktian. Dan di sebuah warnet, Connor berhasil mematikan kelistrikan satu kota untuk menjadi bukti. Dan Connor pun mendapat koordinasi lokasi untuk mencari teka-teki selanjutnya. Connor pun sampai di tempat yang dituju. Namun dia tidak menemukan apa-apa, hanya lampu hiasan jalan yang tak berhenti berkedap-kedip. Connor yang kesal memutuskan untuk pergi. Namun Connor melihat pantulan cahaya di air dan memahami kalau lampu-lampu itu seperti memberikan sebuah kode Morse. Connor pun mencatatnya dan berhasil masuk ke organisasi Cicada 3301. Dan Connor pun mendapat undangan dari pemimpin Cicada 3301 untuk mengikuti pesta di London. Connor pun kembali menemui Avi yang ternyata di sana juga ada Gwen dan mengatakan kalau dia sudah berhasil masuk ke organisasi Cicada dan akan pergi ke London untuk memenuhi undangan. Dan akhirnya Avi dan Gwen memilih untuk kembali membantu Connor dan pergilah mereka bertiga ke London untuk memenuhi undangan tersebut. Dan terlihat di sana seseorang sedang memata-matai mereka dari sebuah pohon. Connor dan Gwen diizinkan masuk sedangkan Avi tidak, sehingga Avi akhirnya harus menunggu di luar. Mereka menggunakan alat untuk komunikasi untuk saling memberikan informasi. Singkat cerita, Connor pun pergi ke sebuah tempat rahasia yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang memahami seni. Dengan bantuan Avi, dengan mudah Connor menebak sebuah gambar yang terlukis di punggung penjaga ruangan. Yang mana ternyata di sana adalah tempat maksiat. Di dalamnya banyak orang-orang melakukan seks bebas dan juga pesta heroin. Lalu tak lama muncul seorang pria yang dianggap sebagai pemimpin Cicada 3301. Pria itu bernama Phillips Dubais. Kemudian Connor pergi menemui Phillips, sedangkan Gwen berhasil masuk ke sebuah ruangan
Dan saat ingin mengambil informasi dari sebuah komputer di ruangan itu, Gwen tertangkap. Singkat cerita, Connor pun bertemu dengan Philip. Di sana, Philip meminta Connor untuk bergabung dengan organisasinya. Namun Connor menolaknya. Namun Philip dan pasukannya memaksa dan membawa Connor. Kemudian Connor dan Gwen dipertemukan, dan Philip membuka penyamaran Gwen yang ternyata dia adalah agen NSA dan bernama Olivia. Philip menyiapkan sebuah pistol dengan satu peluru dan menyuruh Gwen dan Connor untuk saling tembak. Connor pun berhasil mendapatkannya lebih dulu, namun tiba-tiba lampu mati dan Connor bisa melumpuhkan dua penjaga. Namun Gwen mendapatkan sebuah tembakan, dan kesempatan itu digunakan Philip untuk kabur. Gwen pun memberikan flash disk dan menyuruh Connor untuk mendapatkan informasi. Connor kembali mengejar Philip, namun ternyata Philip bukanlah pemimpin Cicada. Dia hanyalah seorang aktor yang disuruh oleh seseorang yang tak dikenal. Kemudian Connor pun mengambil informasi di komputer. Namun tak lama, pasukan NSA datang. Carver dan Sullivan datang menggunakan kostum yang terlihat telanjang. Connor pun kabur keluar dan mencoba melompat dari lantai 2. Hal ini terlihat seperti adegan di awal film, yang dimana kejadian sebenarnya tidak ada ledakan ya. Namun setelah melompat, Connor tertangkap oleh dua agen NSA, Sullivan dan Carver. Sedangkan Philip, aktor yang sebenarnya, memiliki nama Charles Banwick, nama yang disebut Connor di awal film saat di pengadilan, ditembak mati oleh agen NSA Carver dan Sullivan. Sehingga akhirnya Connor mencoba melawan balik gugatan mereka, dan dengan dugaan tuduhan palsu, penyerangan, pelecehan seksual, dan penyiksaan. Dan hakim pun memutuskan Carver dan Sullivan sebagai tersangka dan mengampuni Connor. Namun tak lama, Connor mengirimkan sebuah panggilan bot ke orang-orang di ruangan dan mengatakan dalam beberapa jam mereka akan mendapatkan berita terbaru kalau seluruh dunia akan mengetahui sebuah dokumen yang bocor. Dan Connor pun meminta mereka untuk mentransfer beberapa uang sebagai ancaman agar dokumen itu tidak bocor. Hakim memperingatkan Connor dengan pemeriksaan ini. Namun Connor mengatakan kalau pengadilan pun melakukan penambangan informasi yang melanggar hukum setiap hari. Dan Connor hanya meminta bagiannya. Dan kemudian Connor pun meninggalkan ruangan pengadilan dengan santai sambil mengatakan kalau dirinya ingin membuat perubahan dengan caranya sendiri. Dan Connor pun kembali menjalani kehidupan normalnya sebagai penjaga bar. Di sana dia mendapatkan pesan dari Gwen yang mengatakan kalau rencana Cicada 3301 adalah hal positif yang mematikan. Dan Gwen berharap mereka akan bertemu lagi tahun depan, dan film pun selesai. Oke, itulah rangkuman alur cerita dari film Dark Web Cicada 3301. Mungkin bagi kalian, akhir cerita di film ini sedikit membagongkan ya. Di sini gue jelasin deh. Sebenarnya Connor telah berhasil mengambil informasi dari Cicada 3301 yang berisikan informasi rahasia negara, termasuk pengadilan negara dan orang-orangnya. Jadi Connor mengancam mereka dan meminta tebusan lah istilahnya, jika seandainya informasi rahasia mereka ingin aman di tangan Connor. Oke, terima kasih sudah mampir di channel Mainin. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.